Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum tsumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat Islam dan iman sehingga kita dapat menikmati manisnya Islam, iman dan ihsan. Sholawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membimbing kita membawa agama Islam dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti sekarang ini. Saya di sini akan menjelaskan sedikit materi tentang amalan untuk bekal di akhirat kelak. Hadirin jamaah yang berbahagia, dalam materi kali ini mari kita merenung sejenak tentang sesuatu yang pasti kita hadapi, sesuatu yang menjadi gerbang dari kehidupan dunia menuju ke kehidupan akhirat, yaitu kematian. Lalu apa amalan yang harus kita lakukan sebelum kita menjemput ajal atau melanjutkan kehidupan? Al-Baqarah ayat 28 yang berbunyi, kaifa takuna billahi wa kuntum amwatan fahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Yang artinya, bagaimana kamu ingkar kepada Allah padahal kamu tadinya mati, lalu Dia menghidupkan kamu, kemudian Dia mematikan kamu, lalu Dia menghidupkan kamu kembali, kemudian kepadanya kamu dikembalikan. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa ayat ini menjelaskan akan kekuasaan Allah dan sungguh aneh orang yang ingkar kepada Allah sementara manusia awalnya tiada, lalu Allah menjadikannya ada di muka bumi ini. Ayat ini juga menunjukkan bahwa kita semua pasti mati dan kita semua pasti akan dibangkitkan kembali setelah kematian itu. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apa saja yang harus kita lakukan untuk menghadapi kehidupan di akhirat kelak? Tentunya ada banyak sekali amalan, namun saya akan hanya menyebutkan 3 amalan untuk bekal di akhirat kelak. Yang pertama, beramal sebaik mungkin. Allah berfirman dalam surat Al-Mulk ayat 1 dan 2 yang berbunyi, tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Tabarakalladzi biyadihil mulk, Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Alladzi khalaqal mauta wal hayata, yang menciptakan mati dan hidup, linabluwakum ayyukum ahsanu amalan, untuk menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Wa huwal azizul ghafur, dan Dia maha perkasa, maha pengampun. Seperti apakah amalan yang terbaik itu? Salah satu indikatornya adalah pekerjaan itu dilakukan dengan istiqomah. Dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, fa inna khairal amali adwamuhu wa in qalla, yang artinya sesungguhnya sebaik-baik pekerjaan adalah yang rutin atau istiqomah atau berkelanjutan meskipun itu sedikit. Beramal sebaik mungkin juga berarti bahwa pekerjaan itu kita lakukan dengan seikhlas mungkin, semaksimal mungkin, dan dengan sesempurna mungkin, baik dalam interaksi kita kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Kemudian amalan yang kedua yaitu
menyiapkan amal yang terus mengalir pahalanya. Maksudnya amal yang tidak ada hentinya meskipun kita sudah meninggal. Di antara amal yang dapat kita persiapkan adalah memperbanyak amal jariah, ilmu yang bermanfaat, dan mendidik anak supaya menjadi anak yang soleh dan dapat mendoakan kita kelak setelah kita wafat. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, idza matal insanu in qata'a anhu amalu illa min salasin, shadaqah jariyah au ilmun in anadru. Itu hadis. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, idza matal insanu in qata'a amaluhu illa min salasin, shadaqah jariyah aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin sholihin yad'u lah. Rawahul Muslim. Yang artinya diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika manusia mati maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak solih yang selalu mendoakan orang tuanya. Kemudian amal yang ketiga yaitu berdoa agar diberikan husnul khotimah ketika meninggal. Apa itu husnul khotimah? Di antara tanda utama husnul khotimah adalah apabila ia mengucap la ilaha illallah, saya sampaikan tadi, dapat diambil ibrah atau hikmah bahwa bekal untuk kehidupan di akhirat kelak di antaranya yang pertama, selalu berbuat baik dengan melakukan pekerjaan yang selalu istiqomah untuk menjalankannya. Kemudian yang kedua, menyiapkan amalan yang terus mengalir pahalanya seperti sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Dan yang ketiga, selalu berbuat baik untuk mencapai husnul khotimah di akhir hayat. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa taala sampai kita sudah meninggal. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.